Amin. Oke, sip. Teman-teman, sebelum saya lanjut panjang kali lebar ngomong soal IG Live, ya sekarang lagi happening, ya banyak banget yang tiba-tiba jadi pembicara. Wah, tiba-tiba jadi host. Banyak banget sekarang. Dengan ngomong apa aja, mulai dari ngomong nggak penting, cuma lo lagi ngapain lo ya, gitu. Sampai akhirnya, formal. Baik Bapak, sesi tanya jawab, ngomong, baik Ibu, bagaimana sekarang kondisinya? Semua dijadikan media untuk orang menyampaikan pesannya. Karena momentumnya juga pas, ya. Bahkan saya melihat sendiri seorang penceramah besar, pendakwah besar seperti A.A. Gim gitu ya, itu menggunakan media IG Live juga untuk menyampaikan dakwahnya dan itu formal sekali. Beliau menyusunnya dengan sangat baik. Nah, jadi teman-teman, kayaknya kita sudah mulai bisa berpikir bahwa sebetulnya ini nggak main-main. Banyak dari kita yang mungkin saja loh ya, jangan baperan loh ya, mungkin saja belum mengoptimasi IG Live kita. Atau ketika kita sudah tahu, oh IG Live tuh fungsinya buat ini, yuk kita bikin yuk, ngobrol-ngobrol lah, sharing, oke mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan manfaat, bisa jadi dipersiapkan dengan baik atau tidak dipersiapkan dengan baik. Nah, akhirnya saya mulai tuh punya trigger, oh gimana ya kalau kita benar-benar memanfaatkan IG Live kita dengan baik. Atau saya mau tanya dulu deh ke teman-teman, boleh di chat ya nanti. Saya mau tanya, dari teman-teman sendiri, siapa yang memang sudah memanfaatkan IG Live dengan baik? Boleh tuh di chat. Atau di antara teman-teman, siapa yang pernah juga menemukan persoalan-persoalan ketika IG Live? Boleh tuh di chat. Boleh di chat. Oh, dari Pak Abe sudah tapi belum maksimal. Oke, siap. Belum yang maksimal. Yang lainnya gimana nih? Banyak banget. Terus ada lagi yang teman-teman mungkin melihat ketika pingin banget nih, oh udah tahu disebar melalui feed-nya siapa, bakal ada IG Live, pas ngeliat, aduh kok gini banget ya, aduh suaranya kurang oke, aduh mukanya tuh kayak kayak belum mandi ya, kayak belum di-touch up segala macam, waduh, aduh, jadi banyak banget aduh-aduhnya. Nah, siapa dari teman-teman yang mungkin punya persoalan atau masalah-masalah kayak tadi, atau pernah menemukan kayak tadi, banyak ya. Gimana caranya membuat orang mengikuti konten yang kita lakukan. Oke. Ada juga yang terganggu karena katanya kamera tidak bisa di-unmirror. Unmirror. Oke, siap. Terus ada juga yang memang belum dimaksimalkan karena bukan channelnya. Itu kata Pak Daniel. Karena Pak Daniel lebih banyak mungkin di Zoom kali ya, daripada di IG Live. Yes. Ada yang mencoba, ada yang masih main di hanya story aja gitu. Oh, oke. Nah, ini berarti jadi udah apa? Gimana? Jadi teman-teman, sebetulnya tidak ada yang salah apapun menurut saya kalau teman-teman misalkan belum mengoptimasi atau belum memanfaatkan dengan baik. Ini kita sama-sama jadi bekal. Jadi ketika saya pun sharing seperti ini, bukan berarti saya sudah, kayaknya expert banget nih Riri nih, ngomongin IG Live. No, saya sekali lagi ingin menyampaikan ke teman-teman, saya ingin sharing speak properly on IG Live itu dalam konteks ketika teman-teman ingin memanfaatkan IG Live ini untuk talk show, untuk keperluan formal. Bukan sekedar ngomong, di tempat lo gimana? Iya nih, di tempat gue juga oke nih, gitu. Iya, pandemi gimana nih? Enggak. Kalau itu sih terserah. Ya, ibaratnya itu saya dari awal aja, menurut saya settingannya udah nggak perlu ngomong proper banget lah. Karena settingan dari awalnya tidak serius. Tapi ketika Anda memutuskan menggunakan IG Live entah untuk sharing manfaat pembelajaran dari konten atau dari ilmu yang Anda miliki, saya merasa perlu buat kita semua untuk bisa mengoptimasinya dengan baik. Agar nanti follower yang melihat kita juga dan narasumber yang kita undang, itu sama-sama menikmatinya dengan baik. Setuju? Oke, kalau setuju jempolnya goyangin dulu. Oke, sip. Gampang banget ya hari ini. Dan ini dengan simbol-simbol seperti ini menjadi sebuah pemakluman nantinya, konsensus-konsensus baru yang nantinya akan menjadi hal yang biasa-biasa saja. Karena kita butuh itu untuk memastikan bahwa saya didengar dan ada orang di sana. Karena saya perhatikan kan hanya kamera. Oke, teman-teman. Kalau kita bicara soal IG Live, apa sih yang memang pertama kali diperhatikan? Saya share screen dulu ya. Mohon maaf kalau saya matanya nanti nggak fokus ke kamera. Saya share dulu sebentar. Oke.
Sip. Saya share dulu. Nah, kita ngomong speak properly on IG Live. Apa sih yang sebetulnya perlu pertama kali nih kita lakukan? Kalau dalam konteks kita host ya. Jadi kita mengundang. Jadi ada orang yang kita undang, nanti ada narasumbernya nih. Pertama kita dulu kan yang memulai. Dan ini bisa dilakukan oleh si narasumber juga sebetulnya. Ini sama-sama bisa host dan si narasumber. Ini bisa sama-sama dilakukan. Yang pertama kali yang perlu adalah smile, senyum. Sekarang teman-teman saya ajak senyum dulu ya. Kali siapa tahu ada yang kerjaannya belum selesai, ditunggu-tunggu bosnya, akhirnya terpaksa ikut Zoom online disuruh Pak Derajat, ya udah deh ikut aja dulu. Senyumnya jadi kurang. Saya ajak dulu senyum, oke? Jangan maksa karena senyuman yang fake itu kelihatan. Oke, saya ajak senyum dulu semuanya. Yes, gitu. Dan teman-teman, kenapa senyum itu jadi hal yang harus gitu? Iya, karena orang berharap ketika melihat wajah Anda di kamera, itu bukan cemberut. Nggak niat. Kayak misalnya gini, flat, nggak niat. Kenapa Anda harus senyum? Bukan lagi perlu. Dan ini Anda lakukan ketika Anda mulai memutuskan pencet tombol button live. Walaupun itu masih agak buffering, live on misalkan. Itu Anda udah perlu pasang senyum. Karena nanti ketika itu selesai, itu sebetulnya sudah dalam kondisi direkam. Jadi pastikan Anda senyum. Jadi jangan sampai Anda posisi handphone, device Anda itu dalam kondisi yang belum siap. Misalkan baru pasang-pasang, tapi Anda udah live ya, udah pencet tombol live, kemudian itunya HP-nya nih belum siap, yang kelihatan misalkan plafon lah, atau yang lain-lain lah, baju Anda lah, segala macam. Nah, itu jangan. Jadi kondisi ketika live itu properly-nya adalah Anda sudah dalam kondisi smile. Karena itu yang nanti akan terekam di awal. Gitu. Ya, itu yang perlu dilakukan oleh saya, misalkan jadi host atau si narasumber saya nanti. Ketika mulai, udah langsung on. Gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, fokus. Mulai fokus, ini merupakan tips semua ya, sebetulnya teman-teman yang saya berikan hari ini, yang saya sharing, ini lebih kepada tips bagaimana nantinya teman-teman bisa berbicara proper di IG Live. Yang kedua, fokus pada apa? Pada lensa. Duh, Ri, capek banget ya. Ya, memang kelihatannya capek, tapi dengan Anda fokus pada lensa kamera Anda, baik itu di device Anda, ataupun kemudian Anda menggunakan misalkan kamera tambahan, itu juga bisa. Nah, itu teman-teman sangat membantu orang merasa eye contact dengan Anda. Jadi bukan melihat kemana-mana, misalkan begini, tidak. Tapi fokusnya ke kamera atau ke lensa Anda. Seperti itu. Ketika kita fokus, itu adalah eye contact kita mulai. Dan dengan seperti itu, kita membangun engagement dengan siapapun. Follower Anda, narasumber Anda, kita membangun engagement tadi. Karena memang sesungguhnya kita masuk di zaman era yang semuanya serba dengan kamera. Gitu. Jadi fokuskan mata kita dengan kamera. Bagusnya gimana? Nggak begini. Karena biasanya siapa teman-teman, saya beberapa kali melihat IG Live ada yang posisinya kamera tidak eye level. Jadi yang dilihat itu begini, ya, agak ke bawah. Fokusnya bukan pada mata, tapi pada hidungnya. Jadi kayaknya hidungnya nantangin gitu. Nah itu kita perlu pastikan tuh, jangan sampai seperti itu. Adakah di antara teman-teman yang pernah punya pengalaman melihat IG Live di mana gitu, atau bahkan diri teman-teman sendiri, kemudian posisi kameranya itu di bawah. Sehingga yang kelihatan itu ya begini kalau ngomong. Mungkin teman-teman bisa lihat saya ya, begini kondisinya kalau ngomong. Jadi yang kelihatan itu kurang pas. Ketika kita berbicara seperti ini, itu yang akan terlihat profesional. Jadi teman-teman, so far sejauh ini saya ingin memastikan apakah suara saya terdengar baik dan saya bicara tidak terlalu cepat. Jempolnya coba. Oke banget. Oke banget ya, sip. Oke, saya ingin memastikan itu. Biar nanti saya khawatir karena kita bekerja juga ini dengan koneksi ya. Tiba-tiba saya ngomong, oh mati ya gitu kan nggak seru. Oke, jadi saya perlu memastikan itu. Sip, itu
yang kedua, soal fokus ya. Fokus pada lensa Anda. Jangan kemana-mana, ke sini atau ke sini gitu, atau ke sini salah gitu. Fokus eye level konteksnya ya, sesuai gitu. Jadi biar lebih enak. Next, berikutnya. Durasi. Paham durasi pemirsa kalau bicara di IG Live. Kenapa saya concern juga soal durasi? Ternyata pengalaman saya sebagai penyiar radio itu juga bermanfaat ketika saya melakukan sharing di IG Live. Ternyata IG Live itu punya durasi yang nggak bisa kita ganggu-gugat. Anda ngomong lebih dari 59 menit, habis di-cut Anda. Suka nggak suka, habis di-cut. Nah, gimana biar Anda ngomong nggak pakai di-cut kayak gitu, kan nggak asik. Ntar endingnya kalau Anda mau share Anda punya konten, itu nggak asik tuh hasil rekamannya. Nah, bagaimana agar nggak di-cut, kita perlu paham durasinya. Saya hanya meng-convert apa yang saya pelajari di radio. Ketika saya siaran untuk 1 jam, itu sudah punya kuadrannya sendiri. Sudah punya timingnya sendiri, yang dibagi-bagi menjadi 4 kuadran. Jadi kita perlu paham durasi nih, agar ngomong nggak di-cut. Dan kita ngomong nggak kepanjangan, atau si narasumber juga nggak kepanjangan, dan ngomong tidak bertele-tele, karena waktunya cukup padat. Nah, apa yang saya bisa sharingkan ke teman-teman dari pelajaran yang saya adaptasi dari radio, ini dia, soal durasi. Kita bicara mengenai IG Live Quadrant. Jadi saya ketika mengundang semua narasumber saya untuk IG Live, siapapun, saya tidak akan memberhentikan IG Live saya di menit 58. Tidak. Saya akan space berikan, saya akan cut di menit 55. Saya sudah kasih storm ke mereka, brainstorm ke mereka, saya akan berhenti nanti biasanya di menit 55. Dalam artian saya berhenti ngomong ya, untuk kasih space ke narasumber membuat closing statement. Karena itu nanti akan terhitung mundur. IG Live itu biasanya buat teman-teman yang punya pengalaman IG Live dan agak-agak mepet. IG Live itu akan kayak kasih tanda 00, 58, 5, 7, 5. Dia hitung mundur. Nah, biasanya mau tidak mau itu biasa kalau yang belum terbiasa itu akan mengganggu psikologi teman-teman. Karena teman-teman ketika berbicara ngeliatin durasi, aduh, ayo silakan Pak ngomong karena kita memang sudah sebentar lagi akan nggak fokus. Karena apa? Kita secara psikologi sudah diganggu dengan itu. 58, 57, 56, sampai 00, bye. Siapakah yang pernah punya pengalaman melihat IG Live lagi asik-asik nonton, ya di-cut. Padahal kita belum selesai ngomongnya. Bisa sharing, ya kan? Tunjuk tangan, tunjuk tangan. Oke, adakah? Nah, jadi teman-teman itu kan tidak enak. Gimana caranya biar kita nggak di-cut, main putus aja. Nah, bagi teman-teman yang biasanya menggunakan IG Live, mengundang narasumber, misalkan teman-teman jadi hostnya nih, memang pengen ngobrol, undang seseorang, teman-teman saya sarankan punya kuadran sederhana seperti ini, gitu. Dan selalu kalau saya sebagai pantauannya gimana, saya lihat tadi saya mulai jam berapa, itu saya betul-betul pantau, saya mulai jam berapa, kemudian saya perhatikan melalui jam saya mulai jam berapa. Kemudian di menit 15 saya bagi seperti ini. Ini adalah kuadran ketika saya siaran setiap hari di radio untuk 1 jam. 1 jam berikutnya diulang lagi seperti hal ini, sama. Dan ini sifatnya mirip IG Live itu dengan durasi saya siaran 1 jam. Pertama, kita di 15 menit pertama kita bisa gunakan buat sapa-sapa dulu follower semuanya. Ya, buat teman-teman, selamat siang mungkin, apa kabar? Kita hari ini akan bincang-bincang soal bla 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 segala macam. Opening dulu, jangan kelamaan ya, karena kelamaan juga lama-lama bosen orang. Kapan nih narasumbernya diundang, gitu kan? Opening cukuplah sekitar 2 menitan aja, ya. Kemudian perkenalkan nanti narasumbernya. Jadi setelah diundang, Bapak mohon izin saya akan perkenalkan dulu, atau teman-teman sebelum mengundang narasumber sudah teman-teman perkenalkan kepada followernya masing-masing. Gitu, perkenalkan dulu. Kemudian baru bikin Q&A setelah prolog ya, ada pertanyaan,
ngobrol-ngobrol segala macam, itu di 15 menit pertama. Kemudian kan biasanya teman-teman mengundang follower nih, yang mau tanya silakan, yang mau komentar silakan melalui kolom komen, gitu silakan. Nah itu jangan dianggurin, alias didiemin. Orang sudah diundang, lebih layaknya untuk menghargai mereka itu perlu untuk kita bacakan. Bagaimana mengaturnya? Makanya perlu kuadran sehingga yang masuk itu tidak terabaikan. Walaupun random Anda bisa bacakan misalkan 1, 2, atau 3, tapi mereka merasa appreciate karena teman-teman sudah mengupayakan itu. Walaupun itu kadang memang bisa dikontrol. Tapi minimal ada dari mereka yang teman-teman bacakan. Jadi jangan sampai teman-teman mengundang, ya Anda semua mengundang orang untuk masuk ke dalam IG Live Anda, tapi Anda tidak bacakan untuk memberikan komentar, atau kemudian memberikan pertanyaan, tapi Anda tidak bacakan sama sekali. Itu buat saya sih kurang proper ya. Karena ketika Anda mengundang, ya layaknya itu diapresiasi. Atau sekedar menyapa yang memang sudah masuk. Bisa kita scroll kan. Terima kasih buat Pak Derajat, buat Pak Egi, buat Mbak Dian yang sudah datang, sudah gabung gitu kan. Nah itu perlu kita apresiasi dengan kita sapa gitu. Itu lebih kepada unggah-ungguh lah kita di IG gitu ya. Itu di kuadran kedua. Q&A-nya tetap berlangsung, kemudian baca komentar atau baca pertanyaan seling 1-2. Makanya kita perlu atur begini agar komentar tidak terabaikan dan juga pertanyaan-pertanyaan tidak terabaikan. Berikutnya di kuadran ketiga teman-teman bisa lihat itu juga masih sama. Ada Q&A dan juga ada baca komentar ataupun pertanyaan. Selanjutnya di kuadran yang keempat, baru deh tuh, di menit 55, teman-teman udah mulai prepare tuh. Taunya dari mana Mbak Riri? Makanya lihat jam ya. Teman-teman perlu lihat jam dan teman-teman bisa atur sendiri. Gitu. Di menit 55, itu teman-teman sudah mulai. Baik, dan bicara dengan narasumber, baik Pak, dan teman-teman kita nampaknya waktu sudah hampir mau habis sebelum kita akhiri. Kita berikan dulu kepada Bapak atau Ibu mungkin untuk memberikan closing statement-nya. Jadi si narasumber diminta untuk memberikan closing statement. Itu jauh lebih proper sebagai sebuah talk show atau obrolan secara formal di IG Live. Baru teman-teman membuat kesimpulan, ya setelah itu selesai teman-teman membuat kesimpulan dan baru diakhiri. Terima kasih dan segala macam bla 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 selesai. Jadi nanti tidak ada lagi teman-teman lihat sign 58, 57, 56. Itu sangat mengganggu secara psikologi teman-teman. Jadi saya nggak tahu ya apakah di sini ada di antara teman-teman yang memang sudah pernah punya pengalaman seperti itu dan saya bisa aja, oh ya nggak apa-apa juga sih ketika melihat 585. Tapi memang most of the time gitu ya saya sharing dan juga saya tanya itu sangat mengganggu sih sebetulnya dan itu membuat kepanikan tersendiri. Karena kadang-kadang nggak enak kan kita narasumber masih ngomong, ternyata waktunya sudah mau habis. So, aturlah dengan baik waktu Anda berbicara di IG Live. Karena memang sangat-sangat terbatas. Sejauh ini, teman-teman, apakah penjelasan saya cukup bisa dipahami? Saya cuma mau tanya dulu nih ke teman-teman sebelum kita balik dan kita lanjut lagi. Kayaknya sih semuanya pada terpana nih Mbak Riri. Terpana. Bahkan udah ada yang bertanya loh. Asik. Oke, udah banyak pertanyaannya juga nih kayaknya. Oke ya, jadi kita kumpulin dulu. Yes. Nah, teman-teman, kita kumpulin dulu ya Kakak Dian ya. Boleh. Itu mudah-mudahan sudah cukup paham teman-teman. Ini saya berdasarkan pengalaman saya aja loh ya. Saya berceritakan ini berdasarkan pengalaman saya yang ternyata cukup efektif ketika saya terapkan untuk di IG Live gitu. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa memanfaatkannya dan juga ini bisa lebih bermanfaat ketika teman-teman mau melakukan IG Live dengan membuat kuadran IG Live seperti ini. Berikutnya, ya, yang perlu kita pastikan juga adalah sound. Ini penting banget. Penting pakai banget. Jadi teman-teman sebetulnya sih nggak ada salahnya nih sebelum untuk memastikan semua. Jadi kita seperti ada trial terlebih dahulu dengan si narasumber gitu atau kitanya memastikan koneksi kita baik-baik aja. Nggak gimana, karena saya pernah punya trouble ketika saya wawancara salah satu narasumber, mana itu narasumbernya keren banget, saya lupa cek sinyal saya.
saya ketika live, dia ngomong itu saya nggak kedengeran apa-apa, akhirnya clash. Sayang banget kan? Padahal ketika kemudian IG live selesai, itu kan bisa kita reshare lagi. Dan itu bisa jadi viral, manfaat yang viral kan buat yang lain. Nah, ini jadi teman-teman pertama perlu dipastikan soal koneksi internetnya dengan baik. Dan yang kedua adalah sound, ya, suara. Kadang-kadang, aduh, nggak jelas. Dan kalau Anda nggak jelas, itu biasa lakukan langsung chat atau berikan simbol. Itu nggak apa-apa. Jadi kasih simbol. Dan yang berikutnya adalah pastikan clear. Suara nggak kayak robot gedek gitu kan, karena koneksi juga tuh biasanya. Atau karena biasanya ada device yang menggema, echo. Suara kita echo. Nah, itu biasanya diakibatkan karena si narasumber tidak menggunakan earphone, ya, atau tidak pas soundnya dengan kita juga bisa dari kedua belah pihak, bukan hanya dari teman-teman, tapi bisa juga dari si narasumber. Jadi itulah perlu yang namanya chemistry atau tektokan terlebih dahulu dengan si narasumber. Gitu. Kemudian, ya selain clear itu minim noise jauh lebih baik ya. Karena alangkah lebih baiknya memang teman-teman ketika kita melakukan secara online itu minim noise, karena semua yang hampir bisa dioptimalkan dengan baik selain visual itu adalah audio di masa-masa seperti sekarang ini. Gitu. Ini soal audio. Kalau misalkan nanti ada yang terlewat atau ada yang kurang, kita bisa lakukan nanti di Q&A ya teman-teman ya. Next. Ini yang sering banget nih ya, orang-orang lupa. Jadi seringkali ada yang melakukan IG live tapi ada yang menggunakan dua device. Dua device ini nggak melulu harus handphone ya, tapi juga laptop Anda atau notebook Anda. Jadi ketika Anda melakukan dua device, itu biasanya mengganggu sound, hasil suara, audio Anda. Ada yang kadang-kadang audionya menggema, atau ketika pada saat live, itu tidak mengapa. Tapi ketika teman-teman reshare ulang, itu ternyata suaranya ada yang salah satu tidak clear. Bisa jadi. Itu salah satunya disebabkan karena penggunaan dua device atau lebih. Apalagi kalau dua device secara berdekatan. Ada laptop Anda, ada HP Anda, apalagi HP dengan HP. Nah, itu benar-benar diperhatikan, teman-teman. Jadi, kenapa ini menjadi penting? Karena kan modalnya juga sound ya. Anda ngomong, udah gitu kan nggak ada translator ya. Jadi agak susah, makanya modal kita salah satunya adalah audio. Jadi kalau teman-teman ingin menggunakan device, pastikan device-nya itu tidak secara berdekatan juga atau di tempat lain. Jaraknya cukup berjauhan. Gitu. Karena ada beberapa case yang ini saya temui akhirnya, dan case-nya sama. Itu kalau nggak salah, waktu itu ketika saya sempat share soal ini juga, di IG saya, tiba-tiba ada DM yang masuk, wah Mbak bener banget. Ternyata penggunaan dua device, kok tahu sih? Katanya gitu. Ya karena memang berdasarkan pengalaman. Gitu, berdasarkan pengalaman, penggunaan dua device itu bisa mengganggu audio. Apalagi ketika penggunaan dua device ini secara berdekatan. Gitu. Jadi perhatikan betul. Next. Background. Jangan sampai Anda gunakan background di belakangnya jemuran, di belakangnya juga misalkan, apalagi ya, yang nggak oke lah. Atau kemudian muka teman-teman kok rasanya tidak kelihatan, muka hitam semua, lightingnya nggak oke, gitu kan. Itu background juga perlu diperhatikan. Mbak Riri emang ada backgroundnya yang nggak diperhatikan? Ada banget. Saya punya rekamannya, itu saya simpan sebetulnya tadinya mau jadi contoh, cuma saya malas jadi video. Itu yang melakukan, dan ironinya seorang trainer. Mungkin entah cari biar yang penting sinyal. Tapi mboknya diberesin dulu gitu. Walaupun itu bukan gantungan baju kotor, bersih sih gantungannya, cuma memang nggak proper karena malang melintang. Jadi teman-teman, mau nggak mau audio dan visual itu jadi modal. Jadi kalau kita benar-benar mempersiapkan dengan ini, apalagi dalam konteks formal, tujuannya adalah kita menghargai. Lebih tingginya adalah memuliakan follower teman-teman semua. Itu yang memang melihat, yang memang menyimak, yang memang memperhatikan. Gitu. Itu soal background. Buku-buku itu it's okay. Atau gimana caranya misalkan di background-nya green screen. Boleh green screen ya. Tapi teman-teman, kalau misalkan Anda menggunakan green screen,
perhatikan juga penggunaan baju teman-teman sendiri. Karena biasanya kalau green screen full, tapi misalkan ada bulet-buletan gitu ya, atau garis-garis, nah itu biasanya juga akan mengganggu visual. Dia kayak semacam nanti di mata itu ada flicker. Itu tampilan secara visual seperti itu. Jadi gunakan yang netral-netral aja. Misalkan teman-teman ada perempuan yang menggunakan hijab ataupun pakaian, itu gunakan yang netral-netral aja warnanya. Baju juga gunakan yang netral-netral aja. Bagi Anda yang misalkan ingin wawancara tapi batik misalkan, batik perhatikan juga jangan terlalu banyak corak, ya. Terlalu banyak corak itu juga akan sangat mengganggu sebetulnya. Itu dari background, dan yang nggak kalah penting itu adalah lighting. Jadi pastikan teman-teman proporsi cahaya itu cukup. Walaupun nggak usah, gimana Mbak Riri, berarti saya harus sediakan professional lighting. Ya nggak apa-apa juga, bagus banget. Syukur alhamdulillah. Cuma kalau nggak enak, ya pastikan Anda pasti, ya. Wah, ada kerusuhan nih kayaknya. Bentar, oke, sudah. Oke, sip. Ya. Wah, ini background dan back sound ya jadinya ya. Betul. Langsung ada yang tersadar. Terdengar. Nah, biasa yang kayak gitu ya. Nah, ini yang kayak gini-gini teman-teman, itu juga biasanya bukan hanya di Zoom, tapi juga IG Live kan, tiba-tiba kucuk. Itu kan gengges banget ya. Jadi perhatikan kalau Anda untuk pokoknya persiapan apapun secara live melalui online ya, itu perhatikan Anda di ruangan yang minim noise gitu, dan ya pastikan semuanya kondisi ruangannya fine gitu, masih proper untuk Anda bisa gunakan sebagai media untuk melakukan pembelajaran atau apapun secara online. Tadi soal lighting, yang penting lighting asal cukup, nggak perlu misalkan kalau teman-teman, saya nggak ada Mbak Riri nggak memenuhi misalkan lighting secara profesional, it's okay. Yang penting itu cukup untuk membantu pencahayaan teman-teman secara online. Gitu. Itu dia teman-teman yang saya sharingkan. Dan thank you. Jadi kalau teman-teman ya ingin menurut saya kalau kita ingin berniat untuk bisa lebih bermanfaat, jadi siapkan performa kita dengan semangat agar energi baik Anda saat Anda bicara, obrolan Anda itu manfaatnya bisa didapat. Oke. Terima kasih Mbak Dian. Yes, thank you. Bisa nih. Ini saya sembari ngecek nih. Bapak Ibu, ini yang menarik dari pembicaraan kita, ngobrol-ngobrol kita kali ini. Why, Bapak Ibu? Karena isinya nggak ngomongin soal materi panjang kali lebar, tapi isinya benar-benar full tips dan tips, Bapak Ibu. Dan ini kesempatan sekaligus Bapak Ibu Anda bisa bertanya apapun ke Ceriri kita, ke Mbak Riri kita. Oh iya, ada tambahan Kak Dian, walaupun ini tidak ada di slide, tapi mungkin teman-teman saya ini bisa dicatat aja lah ya gitu ya. Jadi kita perlu posisikan gini, kita perlu tahu posisi kita as a host atau narasumber. Kalau kita sebagai host, apa sih yang perlu kita lakukan? Jadi ada teori yang namanya, maksudnya buat saya sih pribadi, itu tahu diri lah ya. Gitu. Jadi semacam kita tahu diri. Kalau kita sebagai host, berarti yang perlu kita lakukan apa nih? Ini pengalaman saya ini lagi-lagi pengalaman saya sebagai penyiar radio, dan kebetulan saya siaran di radio berita yang banyak mengundang narasumber. Jadi saya adaptasi aja, saya lakukan ke IG Live. Jadi kalau teman-teman mengundang, kasih tahu topiknya apa, kemudian pertanyaannya kalau perlu. Kalau saya pertanyaannya saya kasih tahu gitu ya. Pertanyaannya semuanya teman-teman sharingkan itu sebagai outline aja. Walaupun nanti pada akhirnya perkembangan ketika berbicara secara IG Live itu berkembang seiring dengan pertanyaan ataupun juga ide-ide yang berkembang saat berbicara, saat flowing berlangsung. Tapi paling tidak ada panduan Q&A minimal 5 yang bisa dijadikan panduan untuk si narasumber yang kita undang. Jadi biar nggak ngalor ngidul, ngomong maksudnya tadi mau ngomongin soal emosi, ngomongnya jadi kemana-mana. Tahu-tahu soal meditasi lah, apalah segala macam, yang fokusnya akhirnya kemana-mana, bisa melebar. Sekali lagi, IG Live itu padat waktunya. Jadi gunakan waktunya sebaik mungkin, teman-teman. Itu dia ya, tadi untuk kalau misalkan teman-teman jadi host, berikan gambaran topik
topiknya apa, kalau perlu sampai Q&A-nya, dan yang berikutnya adalah mengatur flowing obrolan. Jadi teman-teman yang punya kontrol. Mbak Riri, kalau ada narasumnya yang ngomong ngocek gak karuan, wah panjang susah di-cut, it's okay teman-teman. Teman-teman bilang, Pak mohon maaf Pak, karena durasi juga nih. Dan it's okay. Tapi cut-lah dengan elegan. Cut-lah dengan elegan. Jangan ngomong ketika dia memang lagi peak-nya, Anda cut. Gitu. Jadi cari celah, pintar-pintarlah cari celah. Anda mengatur flowing pembicaraan Anda. Dan alangkah baiknya sih teman-teman, pahami betul siapa orang yang Anda undang. Karena IG Live ini kan kadang-kadang ya modal karena hubungan baik, gitu, hubungan baiknya tapi di dunia maya aja. Pak, mohon maaf, biasanya kalau ngundang ya, mohon maaf Pak, mau nggak jadi narasumber saya di IG Live segala macam gitu ya. Tapi kita nggak tahu betul siapa dia. Kita hanya tahu bahwa tema yang mau kita bawakan beliau ini mumpuni. Nah, saran saya, Anda perlu ketahui betul narasumber Anda. Sehingga ketika Anda membangun prolog, itu jadinya nggak basa-basi. Pak, apa kabar? Bu, ya baik-baik saja. Oh iya, gimana? Itu nggak basa-basi. Karena sifatnya IG Live itu adalah obrolan santai sesungguhnya. IG Live itu sebenarnya santai. Jadi ciptakanlah suasana yang santai yang kayaknya nggak dibuat-buat, kayak Anda ngundang ya ala-ala aja. Karena tahu beliau mumpuni, ya udah. Kalau menurut saya, ciptakan engagement itu dengan baik, sehingga ketika ngobrol itu, Anda dengan si narasumber Anda, nggak awkward, aneh obrolannya. Tapi ketika Anda mengenal narasumber Anda, flowing-nya akan dapat. Obrolan akan enak. Kayak itu. Seperti itu menurut saya. Kemudian, itu dia tadi ya, perlu memahami peran. Terus kalau Anda jadi narasumber, gimana? Kalau Anda menjadi narasumber, Anda betul-betul pahami apakah Anda mampu atau tidak membawakan itu. Jangan sekedar kepingin, biar eksis, nggak apa-apa lah ya diundang ini, saya mau gitu. Enggak. Karena itu mempertaruhkan brand Anda atau nama baik Anda. Once kalau Anda ditanya, nggak mengerti dengan benar topik yang dibawakan, sayang menurut saya. Karena sebetulnya IG Live ini bisa Anda manfaatkan untuk membangun brand Anda. Apa core kompetensi Anda? Jadi saling memanfaatkanlah dengan baik. Jadi sayang banget kalau misalkan Anda sekedar, ya udahlah, let it flow gitu, walaupun Anda nggak tahu, ya bisalah kulik-kulik, nggak bisa. Kalau menurut saya loh ya, menurut saya, kalaupun ada yang tidak setuju, tidak apa-apa. Tapi ini pengalaman ketika saya mengadopsi apa yang saya pelajari di radio dengan IG, ternyata responnya sungguh luar biasa. Bahkan narasumber juga, enak ya, flowing-nya enak. Bahkan feedback baik pun juga alhamdulillah saya terima. Jadi ini hanya sekadar pengalaman yang saya bagikan ke teman-teman. Itu kalau misalkan salah satunya ketika teman-teman jadi narasumber. Jadi pahami betul, yakin teman-teman itu paham dengan topiknya. Ada beberapa narasumber yang saya lihat diundang di mana-mana, topiknya tentang satu hal. Dan beliau konsisten. Beliau tahu core kompetensi beliau di situ. Jadinya ngomong itu dengan energinya luar biasa. Ada passionate beliau ngomong di situ. Nah, itu bagus. Jadi brandnya juga firm gitu ya, bahwa misalkan beliau sebagai telemarketer, sales marketer lah atau apalah, sekarang kan banyak banget nih. Jadi yang kayak gitu-gitu teman-teman perlu diperhatikan. Ini saya sambil agak nyontek-nyontek karena ini idenya tadi terlintas ya. Kemudian juga Anda perlu tahu peran Anda, mana saat Anda bicara, mana saat Anda perlu diem. Jadi jangan mentang-mentang Anda narasumber, ngomong nggak ada titik, nggak ada koma. Gitu. Penting ya teman-teman. Gitu. Dan juga sesekali waktu, baik si host maupun si narasumber, menurut saya penting buat Anda untuk tidak terlalu terburu-buru saat bicara. Karena biasanya ada delay, ada buffering karena bicara secara online, ada delay. Jadi Anda bicara jangan terlalu cepat. Gitu teman-teman. Atur flowing Anda saat berbicara. Entah Anda jadi host atau Anda jadi narasumber. Yang dikhawatirkan ketika delay, kita kan suka nggak sadar nih kalau ada delay. Kita ngomong aja, Anda udah sampai planet, padahal follower Anda dengar baru sampai bumi, belum ke planet. Sayang, kasihan.
Jadi teman-teman pastikan betul Anda bicara tidak terlalu cepat dan artikulasinya jelas, nggak blepek-blepek kayak Bumblebee gitu. Tapi kalau bicara audionya yang error itu lain hal. Yang penting kitanya, Andanya artikulasikan dengan jelas, jangan itu sangat tidak jelas. Kurang lebih begitu, Kakak Dian. Terima kasih. Yeah, thank you so much, Mbak Riri. Jangan kemana-mana dulu Bapak Ibu, karena pasti pembahasannya akan jauh lebih dalam lagi. Karena apa? Pembahasannya sudah selesai, tapi banyak banget kan kalau kita ngomongin IG Live ini, sebenarnya kan yang paling penting bagaimana teman-teman yang ada di sini men-sharingkan tentang pengalaman sendiri, betul kan? Jadi bisa menambah kasanahnya gitu. Apa yang terjadi selama ini, kadang-kadang error yang terjadi lah dan sebagainya. Nah, makanya ini mulailah, silakan Bapak Ibu Anda tanya di sini pengalaman Anda, dan mungkin Mbak Riri nanti bisa men-sharingkan menurut Mbak Riri itu seperti apa. Nah, kita mulai dari yang pertama dulu ya. Dari Bu Helda. Siap Kakak. Teman-teman, ada disclaimer. Ada disclaimer dulu. Iya, boleh. Bukan karena saya bukan karena saya pakar ya, bukan karena saya expert. Apa yang saya sampaikan di sini itu berdasarkan pengalaman saya yang mudah-mudahan bisa jadi manfaat buat teman-teman. Thank you. Oke, ini pokoknya pembicara kita satu ini humble banget. Iya. Oke, jadi ini boleh bantu untuk di stop share aja supaya stop share aja ya, baik pemirsa. Supaya kita bisa melihat wajah-wajah yang lainnya nih saat ngobrol-ngobrol. Nah, mari kita coba cek pertanyaan dari yang pertanyaan paling pertama nih, Bu Helda Tan. Bila saat kita sudah siap bicara, tapi belum ada yang masuk, apakah baiknya kita diam sebentar, menunggu ada yang masuk, atau langsung bicara supaya tidak blank sesaat? Oke, nah begini Ibu. Yang jelas, Ibu Helda Tan kan berarti perempuan ya? Benar kan? Ntar jangan salah gender. Oke, jadi gini Ibu. Kalau misalkan ketika kita udah mulai live, mana udah nunggu 2 menit, 3 menit, nggak ada yang gabung-gabung gitu ya. Mana nih? Sebenarnya menurut saya itulah pentingnya kita memahami topik. Kalau kita memahami topik, narasumber ada karena kita memahami topik toh. Kita kan yang punya ide. Biasanya host yang punya ide. Pak, saya undang Anda bahas ini Pak, bagaimana? Kalau Anda nggak memahami topik itu secara lebih mendalam, kaku Anda, iya, gimana udah 2 menit udah, ya Allah, gimana nih? Belum nongol-nongol juga, mati. Penting buat kita, makanya untuk mengetahui topik secara mendalam. Bahkan menurut saya, akhirnya ilmu mengenai hosting acara itu menjadi penting, menjadi perlu, bukan penting lah, menjadi perlu ketika teman-teman memang mau belajar untuk nge-host di IG Live. Kenapa? Jangan sampai Anda nge-host dadakan. Mohon maaf ya, ini sampel. Kemarin malam, baru semalam, saya lihat IG Live. Narasumbernya keren, lagi hits banget di zaman sekarang. Itu soal cross-sell ya, yang bicara mengenai menampilkan feed Anda. Carousel ya. Mohon maaf kalau salah-salah dikit, lidah ciputat. Oke, pokoknya itu ya, carousel itu. Untuk promo dan sebagainya. Mas siapa ya namanya? Mas Diko kalau nggak salah. Beliau keren banget. Hostnya yang undang, itu sepertinya hanya mengandalkan ingin Mas Diko aja yang ngomong. Jadi kayak benar-benar pingin dapat gratisan. Tapi lupa untuk memahami, mengulik lebih dalam siapa Mas Niko, apa yang dia pelajari, apa ilmu. Jatuhnya, iya, coba ceritakan lagi dong Mas Niko. Saya bilang gini, ini kalau sebenarnya mah benar, betul kalau Mas Nikonya suruh cerita terus, karena kan narasumbernya beliau. Cuma kalau Anda nggak tahu topiknya, gengges. Orang yang ini orang paham nggak sih? Tahu nggak sih topiknya? Jadi jangan sekedar Anda memanfaatkan momen atas orang lain, Anda dapat ilmu gratis. No, buat saya. Anda perlu tahu dulu apakah ini bermanfaat untuk follower Anda. Apakah ini sesuai dengan follower Anda? Kenapa ilmu radio saya terapkan di sini? Karena mirip-mirip. Orang gabung di IG Anda pasti itu kayak udah punya satu tujuan.
satu mengkerucut, ibaratnya sudah tersegmentasi. Oh, orang yang ikut IG-nya Riri karena memang pengen tahu tentang bagaimana perkembangan komunikasi dan misalkan belajar soal vokal, soal suara. Saya nggak akan bahas soal marketing di IG saya. Karena apa? Sudah ada lapak lain yang akan bicara soal marketing. Silakan Anda ke sana. Itu biar follower yang menentukan. Tapi Anda perlu menyuguhkan apa yang menjadi core Anda. Itu Bu Helda. Makanya penting buat, menurut saya, Anda minat, passion terhadap topik yang Anda sudah sebar. Ya, topik yang Anda sudah kepingin bahas. Kalau enggak, mati. Follower mana nih ya? Enggak nongol-nongol. Sekali nongol, sekali nongol, dua. Thank you, Mbak Riri. Boleh tambah satu sedikit? Boleh. Boleh ya? Boleh. Itu tadi bukan kita sebagai, kita tidak mengundang narasumber, tapi misalnya kita mau membagikan tips, kadang kan kita nyala itu, tanya Mbak Riri, tapi kadang mungkin ada beberapa, mungkin ya nggak sampai 1 menit sih, tapi ada beberapa saat di mana kita belum melihat ada yang masuk, tapi kan kita sudah ready. Nah, itu maksud saya, apakah kita langsung bicara, oh ya, sampai ini kita akan bicara tentang hal bla bla bla. Melihat saat pertama kita bicara, kita melihat harus ada orang dulu yang masuk supaya kita sapa. Oke. Sip. Jadi kalau Anda bicara misalkan sendiri, kok belum ada yang masuk, Anda tidak mengundang siapa-siapa. Buat saya, terus, go show. Jalan terus. Karena apa? Konsep dari itu namanya bisa jadi Anda live, itu IG story. Itu kan bisa di-reshare. Kalaupun orang saat itu nggak tune in, bisa jadi nanti di feed Anda, orang akan tune in, lihat. Anytime, kapan aja, sepanjang Anda tidak delete. Buat saya, kalau emang itu menurut Anda penting, tipsnya lah, materinya, buat saya nggak masalah follower ada atau tidak. Karena prinsipnya, saya mau sharing. Ada atau enggak, orang bisa lihat kapan aja, terserah. Kan pilihan. Tapi intinya saya mau sharing. Mana tahu ini manfaat. Gitu buat saya sih, Bu. Itu dia. Mudah-mudahan ngejawab secara singkat. Oke. Thank you, Mbak Riri. Sip. Ada juga nih. Kita lagi on juga. Iya. Anyway, Baswi, ada juga yang sempat bertanya, dia agak di belakang-belakang sebenarnya berkaitan dengan ini juga. Terus gimana dong kalau lagi IG live, ternyata nggak ada yang nongol sama sekali, maksudnya nggak ada penontonnya. What? Pada saat IG live? Yes. Kalau saya prinsipnya kayak tadi, Kakak Dian. Jadi saya prinsipnya kayak Anda IG story aja, buat saya nggak masalah. Toh masih tersimpan ya kali ya? Karena masih tersimpan, masih ter-achieve sepanjang Anda share. Karena ketika, misalkan gini, Anda viewer, Anda orang, jadi kita nggak usah GR ya. Kalau ketika kita IG live itu, wow, masuk banyak. Bisa jadi itu cuma sekedar mampir. Tapi dihitungnya oleh IG itu viewers. Padahal yang melihat Anda real time, itu yang mata yang mirip Dajjal itu loh. Di pojok sebelah cuma satu gitu kan. Nah, hanya itu gitu loh. Dan apakah Anda akan terganggu atau tidak, itu ada viewer atau enggak, buat saya. Kayak ada yang belum commute nih. Buat saya itu tidak masalah. Karena sesungguhnya ketika nanti setelah selesai, mau IG live-nya itu berdua kek, atau hanya sendiri, itu semua bisa kita reshare. Mau tanya bisa. Oke, bentar ya. Setelah selesai ngomong dulu ya, Pak. Jadi itu sih menurut saya. Buat saya sih go show aja, jalan aja, nggak apa-apa. Mau 1-2 orang, saya nggak masalah. Karena pada saat itu saya misalkan mau live, entah itu ngundang narasumber atau enggak, ya saya jalan terus. Karena itu bisa di-reshare kok. Jadi nggak masalah sih menurut saya. Oke, thank you, thank you. Tapi orang-orang masing-masing punya pemahamannya sendiri-sendiri. Itu menurut saya. Betul, betul. Thank you, Mbak Ri. Dan memang itu terus jadinya pentingnya juga ya Bapak Ibu, supaya Anda kemudian ada yang mau mendengarkan, apalagi Anda tahu banget bahwa konten Anda itu bagus. Jangan lupa untuk dipromosikan terlebih dahulu gitu ya. Nah, jadi orang tahu. Betul Tante Dian, Kakak Dian. Saking seringnya kita ngobrol ya. Ini kalau terlalu kenal dengan host, kan mau bicara. Jadi, betul Kakak Dian. Jadi, ada baiknya sebelum ya, misalkan ya 10 menit atau 30 menit sebelum Anda nanti akan IG live perdana atau gong gitu ya. Ada baiknya Anda promo aja langsung di IG live juga, teman-teman, nanti saksikan saya ya. Sambil nanti kan menunggu tuh IG live berikutnya.
pastikan saya hari ini akan mengundang bla bla bla. Enggak salah, enggak apa-apa, promoin aja. Enggak ada yang nonton, enggak apa-apa, yang penting dipromoin. Mau IG live aja terserah. Menurut Betul. saya gitu sih. Sekali lagi itu tersave, betul ya? Betul, semuanya Jadi, tersimpan dengan baik. Sepanjang Anda nggak delete. Itu aja. Betul. Oke, thank you, Ceriri. Oke, tadi Pak Simon kayaknya udah nggak tahan ingin bertanya. Silakan Pak Simon. Sok, Pak Simon. Lupa, mau nanya apa tadi? Aduh, wajahnya tapi dimunculkan dong. Punten ya Pak Simon, kalau misalkan... Halo Riri. Iya, yes. Lupa ya? Lupa. Saya kalau di pending lupa. Iya nih Pak Simon. Mohon maaf ya, tadi soalnya belum selesai menjawabnya. Ya udah, coba sambil Pak Simon mengingat lagi apa pertanyaannya. Nanti kalau sembari Mbak Riri lagi ngobrol, mungkin Pak Simon langsung di chat aja dulu gitu kan? Iya, betul. Biar nggak kelupaan lagi. Siap. Nah, sementara ini. Cuman yang kemarin kan saya ada coba IG live perdana. Yes. The topic is not, maksudnya saya nggak ngajak orang yang kayak teman-teman di ELT karena terus terang nggak pede sih. Nah, yang kedua karena dia sahabat saya dan dia seorang praktisi, jadi kemarin saya ajak dia ngobrol di IG Live perdana. Cuman saya lihat yang masuk itu lambat, tapi karena saya punya pemikiran begini, nonton nggak nonton ya bodo amat, ada yang mau lihat nggak lihat bodo amat, yang penting kita anggap aja ini trial lagi praktek begitu. Nah, mindset seperti itu tadi kan Riri ngomong, bagi saya ada yang mau lihat ngelihat bodo amat, yang penting gue share. Unfortunately kemarin nggak di-share sama teman saya, karena kan yang manggil dia yang belum pernah pakai IG Live, dia nggak share, jadi hilang semua. Anyway, ya itu ada. It's a learning curve lah, Iya, betul. Itu sih soal pembelajaran aja dan pengalaman sih Pak menurut saya. Jadi ya kalau misalkan kita tahu pada saat IG Live, oh belum ada yang nonton, nggak apa-apa. Nanti kita lebih berhati-hati adalah ketika selesai. Karena kadang-kadang ke-delete itu juga secara tidak sengaja. Gitu. Jadi ada baiknya nanti setelah IG Live itu sudah selesai, kita langsung deh, itu perlahan-lahan baru di-share. Jadi ketika teman-teman, kan orang nggak nonton itu kan kita nggak bisa langsung berasumsi jump into conclusion, ini orang nggak minat ya. Belum tentu. Bisa jadi memang bentrok dengan IG Live yang lain, atau dengan webinar yang lain dan segala macamnya. Jadi ya simpanlah dengan baik, itu sih menurut saya Pak. Nah, Pak Simon juga ini nih perlu lighting tambahan sama kamera, jangan nantangin hidung nih Pak Simon. Bentar. Langsung lo ngambil lo. Oke, nah semoga terjawab ya. Ini masih banyak pertanyaan-pertanyaan lainnya. Nah jadi mungkin ini agak sedikit nyambung dari pertanyaan Pak Tony Hadi Wibowo. Bagaimana sih tipsnya untuk membuat viewernya tetap join? Karena selama ini kan keluar masuk. Kalau viewer tetap join itu sih Pak, saya sih belum ada pengalaman yang wow banget atau bagaimana ya untuk bisa viewer tuh tetap ada di kita. Karena sifatnya IG Live itu orang bisa come in, come out itu dengan gampang banget. Saya belum ada formula yang saya bisa berikan ke Bapak biar orang, saya jamin nih, orang benar-benar bisa standby sama Bapak. Saya nggak tahu formula ini. Daripada saya sotoy, saya bilang, ada nih Pak, topiknya menarik. Banyak kok yang keren-keren Pak, saya lihat kemarin, come in, come out. Saya coba standby dengan mereka. Ada salah satu IG Live yang mengundang narasumber-narasumber ternama Indonesia. Saya pantengin 1 jam, banyak banget yang come in, come out. Apakah kemudian ternyata dengan mengundang narasumber, terus padahal topiknya buat saya, itu keren banget, terus jadi jaminan? Ya, nggak jaminan juga. Jadi, nggak ada jaminan sih Pak orang, karena itu memang udah semacam feature dan gayanya IG Live ya begitu. Once orang mereka bosen, ya atau mungkin lagi ada ternyata nggak bisa dengan yang lain berbenturan, ya bisa aja mereka live kapan aja. Dan buat saya itu sih nggak masalah. Buat saya, gitu. Ya. Karena emang ya fiturnya ya menyediakan seperti itu, kecuali kalau Zoom aja juga bahkan anytime Anda bisa live, apalagi ini gratis, gitu kan. Once Anda, aduh Riri udah ngebosenin, bye, udah live, nggak ada yang bisa kontrol. Gitu sih Pak. Nah ini malah itu di luar kontrol gitu. Yes. Ada yang jawab katanya itu aja kasih giveaway atau kasih hadiah gitu. Tetap Mbak Dian, ada kok yang kasih hadiah juga tetap ya. Tetap saya
gini, jadi ketika saya main menonton IG live orang lain itu bukan semata-mata kadang-kadang topiknya hangat juga dan topiknya oke, tapi saya ingin mempelajari aja gimana sih orang benar-benar bisa menikmati IG live, bisa standby di IG live, itu kayak kemudian bagaimana si narsum bicara, si hostnya menyiapkan. Saya sih sambil saya belajar juga mengamati, nggak ada jaminan giveaway, ada juga kemarin giveaway, misalkan contoh mungkin ada di antara teman-teman yang mengetahui sosok Pak Ongki Hoyanto. Beliau, wah, segala macam. Anda pokoknya daftar 200.000 sekarang juga. Dan saya berikan giveaway. Saya lihat itu, come in, come out-nya tetap juga. Tetap juga ada. Jadi, belum ada pattern yang pasti untuk bisa follower Anda stay terhadap Anda. Dan apakah Anda perlu terganggu dengan itu? Nggak perlu. Yang perlu Anda yakini tugas Anda membagikan tips Anda atau konten Anda. Anda tahu itu Anda yakin bermanfaat, go ahead. Buat saya sih gitu. Betul. Gitu. Jadi follower sakarepe gitu. Gak apa-apa. Pokoknya Anda fokus aja. Kalau konten Anda bagus, pasti orang nggak bakal tinggalin kok. Kalau sampai mereka pergi pun juga, kayaknya itu pasti karena ada reason lah ya. Misalnya ya memang ada sinyal lah, atau karena sinyalnya. Betul, itu kan bisa banyak faktor. Dan itu di luar kontrol kita. Dan itu banyak faktor. It's okay. Yang penting sip. Nah, ngomong-ngomong soal come in, come out, saya jadi kepikiran nih. Mbak Ri, gimana kalau sebelum jawab, kita foto bersama dulu kali ya sebelum boleh. Ini pas banget kayaknya peringatan buat kita. So, Bapak Ibu. Benar. Tadi dari 86 jadi 79 tuh udah pada kami semua. Iya, mungkin karena sinyal makin sore. Betul, nah, gini deh. Saya akan kasih satu pertanyaan dulu, menjawab satu pertanyaan. Sembari saya mengingatkan ke Bapak Ibu semua, please Bapak Ibu, setelah jawaban satu ini, kita akan foto bersama. Minta tolong Bapak Ibu yang belum menampilkan wajahnya, mulai menampilkan wajahnya ya, supaya enak nih pas di foto bersama. Daripada kita agak nunggu lama gitu, nunggu orang nunjukin mukanya. So, be ready ya Bapak Ibu ya. Nah, ini Mbak Riri, kalian aja deh, ini Mbak Riri, satu pertanyaan. Kalau saat kita bicara dan ada yang masuk, wajibkah kita selalu menyapa orang yang bergabung? Enggak. Anda bakal kewalahan. Apalagi kalau saya pernah wawancara Valentino Jebret. Viewersnya 5.970. Saya mau sapa, doer bibir saya sejak. Nggak perlu. Randomly aja Pak, randomly. Yang penting ya kita sudah sapa. Jadi yang baper, live dengan sendirinya. Udah gitu. Jadi don't take it personally lah kalau komunikasi secara online gitu ya. Nggak apa-apa. Gitu. Jadi nggak perlu disapa satu-satu. Begitu Pak. Atau Bu. Sip. Ya, ini saya sebetulnya mau jawab, ada yang bertanya, Mbak boleh. Saya bicaranya terlalu cepat, bagaimana supaya bicaranya pelan. Jadi begini teman-teman, ini kalau menurut saya ya, bicara cepat itu tidak salah. Asal tepat konteks. Bicara pelan tidak salah, asal tepat konteks. Gitu. Jadi kalau bicara cepat, mungkin di konteks tertentu Anda mau membangkitkan semangat luar biasa gitu, dan itu nggak apa-apa. Gitu. Tapi kemudian kalau misalkan Anda bicara terlalu lambat dalam konteks mungkin misalkan pagi hari opening, misalkan kayak Kakak Dian opening, baik Bapak Ibu, selamat datang di sini, itu nggak tepat konteks menurut saya. Orang gampang bubar, bosen dengarnya dari awal. Nah, orang lemes banget sih ngebuka, nggak tepat konteks. Jadi menurut saya Anda perlu tahu dulu mana saat Anda perlu bicara dengan cepat, mana saat Anda perlu bicara lambat. Gitu. Jadi gimana? Saya termasuk orang yang bicara terlalu cepat, latihan bicara lambat, dan salah satunya latihan bicara dengan sadar, conscious mind. Kalau Anda nggak sadar, Eri Angel sendiri, Anda nggak sadar Anda bicara cepat. Yang perlu Anda lakukan, Anda bicara sadar, secara sadar, conscious mind. Makanya ada orang, tadi salah, emang saya ngomong begitu ya? Karena dia ngomong sadar tuh, secara sadar. Saya perlu berlatih untuk bicara secara sadar, conscious mind. Apalagi di era-era seperti semacam online ini, semua bisa di-record. Anda mau delete, mau diedit-edit, nggak bisa, susah ya. Udah sok gitu jalan. Jadi ya secara sadar. Itu latihannya. Latihan.
Sip. Oke. Yuk, Itu Pak kalau Darussalam. begitu Oke. sadarkan diri Anda Bapak Ibu. Kalau Anda kecepatan, ada orang yang terlalu lambat juga, jadi ya beda-beda ya. Tapi kalau Anda merasa susah untuk aware dengan diri sendiri, ya Anda bisa kemudian bikinlah tanda gitu kali ya, Cerire ya, untuk ngingetin kayak gitu. Betul. Saya biasanya karena saya juga terbiasa untuk host dan sebagainya, kadang-kadang kan ada yang kelupaan dan sebagainya. Salah satunya juga kalau ngomong cepet, saya termasuk orang yang kalau ngomong itu cepet banget. Jadi sama saya juga, Kakak Dian. Jadi karena suka lupa, jadinya saya taruh ada kode di belakang laptop ini gitu kan, yang bisa dilakukan. Jadi ya bisa saling mengingatkan. Oke, sip. Masih banyak pertanyaan yang akan dijawab. Masih waktunya juga masih panjang. Tapi kita foto bersama dulu ya Bapak Ibu ya. Siapkan senyum termanis Anda. Oke, sip. Ini ada beberapa kali, jadi be ready ya. Semuanya bagi yang masih berada di belakang, tampilkan wajah Anda. Yuk, buat yang di depan terlebih dahulu. Mari kita foto. 1, 2, 3. Oke, saya pindahkan dulu. Lalu kemudian selanjutnya yang kedua. Masih tetap senyumnya. 1, 2, 3. Oke. Bentar. Sekali lagi. Bapak-bapak, ibu-ibu. Yuk, gaya lagi dong. 1, 2, 3. Sip. Baik. So, Bapak Ibu. Terus, nah, ini juga ada lagi nih pertanyaan Kakak Dian. Yes. Mbak Riri yang baik, bisakah sharing kapan waktu terbaik untuk IG Live? Hari dan jam. Sekarang orang kelihatannya dari ritmenya ini rata-rata jam 4 sore, atau jam 7 malam, atau jam 10 pagi. Tapi buat saya pribadi itu sih belum jadi patokan lah ya, itu dibilang jam prime time. Yang penting menurut saya sih gini, karena lagi-lagi follower Anda itu tersegmentasi. Orang ikut menjadi follower Anda itu biasanya kayak memang Anda udah tahu kayak bisa profiling secara random. Sebetulnya siapa sih orang-orang yang menjadi follower Anda, dan kira-kira mereka misalkan pekerja kah semuanya. Kalau pekerja semua kan jam 4 itu masih kerja. Jadi rata-rata jam 7 malam kayak gitu. Jadi buat saya sih sepanjang topik Anda juga dilihat dibutuhkan, menarik, biasanya jam 1 pun ada loh banyak yang tune in. Menurut saya sih kayak gitu. Karena ada sebagian orang yang sudah menerapkan jam 1, followernya banyak yang lihat juga, viewersnya banyak. Tapi memang mostly kalau saya lihat trennya sekarang jam 4, jam 7 malam rata-rata, atau jam 10 pagi mulai untuk IG Live gitu. Tapi ini saya nggak tahu ya, ini cuma pengalaman saya melihat tiba-tiba tuh muncul, Anda bisa lihat kayak di alert gitu kan, ada dengan IG Live, itu biasanya jam 4 dan jam 4 sore dan jam 7 malam rata-rata prime time-nya. Oke. Thank you, Ce. Lalu kemudian ini ada dari Pak Yahuda Kristianto. Ini mau bertanya nih, kan biasanya ada yang bertanya, ada yang kemudian kasih komen dan sebagainya, atau memberikan sapaan. Nah, gimana sih, apakah perlu memilih sapaan dan juga memilih komen yang masuk? Kira-kira komen seperti apa yang bisa dipilih untuk dibaca? Oke, yang pertama tadi apa Kakak Dian? Yang pertama, pertanyaan pertama. Oke, jadi apakah perlu memilih sapaan dan juga memilih komen yang masuk? Itu pertanyaan pertama. Kalau memilih sapaan, saya sih terserah aja sepanjang itu baik ya teman-teman. Kalau saya biasanya menyapa teman-teman, karena follower buat saya kan pasti dia punya koneksi karena dia berharap menjadi ada engagement dengan kita. Saya selalu menyapanya dengan teman-teman. Tapi kalau mau ada Anda mungkin mau IG Live sahabat sukses atau apa, ya terserah aja sih Anda buat sapaan sendiri gitu. Jadi sepanjang itu tidak menyinggung sara, buat saya sih sah-sah aja. Kemudian selain sapaan apa Kakak Dian? Lalu kemudian apakah yang bisa dipilih untuk dibaca? Komen seperti apakah yang bisa dipilih? Komen yang bisa dipilih adalah yang pastinya relevan dengan topik, itu pasti ya dibaca gitu, atau pertanyaan-pertanyaan yang juga relevan dengan topik itu perlu. Kalau out of context atau out of topic ya nggak perlu juga dibacain. Gitu sih, yang pastinya relevan, karena itu juga akan memancing si narasumber yang diundang itu punya satu minat yang cukup baik ketika mereka menjawab pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Karena kan berarti ketika pertanyaan masuk itu konteksnya
tepat dengan si topik dan juga si narasumber yang diundang. Itu sih menurut saya. Kemudian Oke. Nah ini ada lagi nih yang tanya, baik nggak sih kalau komen kita off-kan karena teks seringkali menutupi wajah narasumbernya? Ada juga yang kemarin saya sempat melihat langsung IG Live salah satu coach saya, dia benar-benar menonaktifkan komennya. Itu terserah aja sebetulnya menurut saya. Karena sebetulnya ketika Anda live IG, itu hak prerogatif Anda yang punya halaman kok ibaratnya gitu. Jadi ya terserah aja, nggak apa-apa. Jadi menurut baiknya Anda, apakah ini oke buat Anda buka live komennya ataupun tidak, itu sebetulnya hak Anda juga. Gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada satu pattern, jangan. Ya kalau memang Anda menurut Anda nggak butuh itu, biar Anda semua dapat biar follower Anda dapat konten aja, ya nggak apa-apa. Atau Anda bisa arahkan ketika Anda ingin bertanya, Anda bisa kirimkan email atau nanti apa gitu ya. Ketika Anda tutup kolom komentarnya. Gitu. Jadi buat saya itu, karena kan itu IG live Anda itu pilihan sih. Saya udah pernah lihat ada 2 gitu orang, salah satunya coach saya itu setiap dia IG live itu pasti menonaktifkan komen. Tapi ya nggak apa-apa. Yang viewersnya juga tetap kelihatan juga banyak gitu loh. Nggak apa-apa juga. Oke, thank you. Nah, gimana nih kalau sampai ada komen yang istilahnya komennya tuh komen usil, komen ngawur kayak gitu. Gimana harus meresponnya ya, Mbak Riri? Ini pertanyaan dari, ini tulisannya nikmati. Punten tadi, kumaha itunya bagaimana? Ini, bagaimana kita merespon komen yang ngawur di IG Live? Nggak usah dikomentarin, nggak usah dibaca. Sesimpel itu. Udah tahu ngawur ya? Iya, udah tahu ngawur. Kalau saya sih, ibaratnya skip. Iya, buat saya ini lagi ya, kita perlu paham, saya sampai agak mau belibet nih ngomongnya nih. Kita perlu paham peran kita apa. Post itu apa sih? Yang penting-penting pertama tuh kalau kita buka live comment, sortir. Ini nggak penting ngawur, ngapain dibacain? Lewat IG cuma berapa menit doang. Nggak penting, lewatin. Bye, sekilas itu. Dah. Berikut. Udah, kekajian. Karena udah jelas-jelas nggak relevan, ngapain dibacain? Betul, betul. Itu hanya mengganggu. Kasihan soalnya sebenarnya ada yang mau bertanya, ada yang komennya bagus, malah jadi merusak. Itu sama dengan membuat suasana jadi keruh. Betul. Dan sangat tidak oke buat saya. Karena kita mengundang orang lain. Di IG Live kita, misal kita mengundang. Ibu Alexandra, terima kasih Bu Alexandra April. Ya, ini Bu Sandra. Ya, tips malam ingatan. Thank you juga. Thank you juga Ibu Kece. Yes, for information Bapak Ibu, ini memang banyak dari teman-teman para trainer juga yang hadir di sini gitu ya. Dan mereka trainer ELT. Jadi senang sekali mereka pun bisa bergabung di sini. Bahkan mungkin ada beberapa yang pengen komen. Nah, cuman ini kita waktu masih ada 15 menit. Mungkin kita menjawab pertanyaan-pertanyaan dulu kali ya Mbak Riri ya. Masih ya? Ini ada pertanyaan boleh dibahas juga tentang pemakaian suara atau power suara. Ya, sebenarnya begini sih. Tugas kita memastikan kita ngomong dengan clear. Tugas kita nih, di luar koneksi dan segala macam, itu kan mengganggu audio. Ya kan? Tapi yang perlu kita lakukan yang masih menjadi kontrol kita adalah Anda ngomong bicara jelas, tidak terlalu cepat, clear. Itu sih penting. Itu di dalam kontrol kita. Kalau tiba-tiba Anda bicara delay segala macam, itu di luar kontrol. Nanti tinggal Anda kasih tanya kepada follower Anda, yang kalau misalkan Anda buka live comment, saya selalu gini sih, yang saya lakukan ya. Yang saya lakukan, setiap kali saya kuadran beberapa menit, saya selalu minta, walaupun mungkin ada sebagian yang menilai, kayaknya gengges deh, dikit-dikit nanya suaranya oke atau enggak. Tapi buat saya, ketika saya berkomunikasi secara online, gangguan itu kadang-kadang unpredictable. Anda ngomong di awal oke, tiba-tiba nggak tahu ada apa, sinyal drop. Itu yang saya alami dengan ketika saya mewawancara Mas Wahyu Wiwoho. Beliau udah keren tuh semuanya, katanya koneksinya kita coba oke menit pertama. Tiba-tiba putus beberapa kali. Nah, itu kan di luar kontrol. Yang perlu kita kontrol adalah memastikan suara kita jelas dan tidak terlalu cepat bicaranya secara online. Sehingga nanti kalau ada delay,
itu nggak terlalu jauh jarak bedanya gitu loh teman-teman. Itu sih yang menurut saya perlu kita atur tentang penggunaan suara gitu ya. Oke. Ini dari Pak Derajat nih, apakah posisinya harus duduk? Karena kan kadang-kadang bisa lihat tuh trainer dengan flip chart di belakangnya. Apa plus minusnya duduk dan berdiri kalau IG live? Saya nggak pernah ya Pak IG live diri. Kayak orang mau ngajak, yang nggak tahu, saya sih merasa nggak nyaman kalau saya pribadi. Sebab kalau Anda cuma ngobrol mungkin 5 atau 10 menit ya mungkin oke-oke aja. Tapi buat saya pribadi sih, saya sih enggak ya. Enggak rekomen karena kayaknya nggak nyaman. Lebih baik sih duduk dan kita benar-benar bisa fokus. Karena kalau misalkan IG live itu sebetulnya sih memang bisa ya. Sebagian juga saya lihat orang diri, mana nyamannya Anda saja. Tapi pastikan itu posisi ternyaman Anda dan yang jelas mata konteksnya itu. Anda mau diri, mau duduk juga kadang-kadang orang nggak tahu tuh. Gitu. Tapi buat saya pribadi sih nyamannya saya duduk. Gitu. Karena kan kelelahan juga gitu kan. Gitu. Yes. Wah, Pak Derajat terima kasih ini trainer BCA. Ini nontonnya ya. Yes, silakan Pak Simon. Ri, kalau misalnya kita lagi IG live, tiba-tiba kan namanya koneksi internet sometimes bisa up and down. Begitu dia cut off, kita baliknya kan perlu satu waktu jeda tuh. Nah itu nanti begitu kita balik, reaksi kita mestinya bagaimana yang baiknya? Atur emosi dulu Pak, karena yang kemerungsung biasanya udah, karena kalau kita kemerungsung itu biasanya state-nya udah beda tuh, nanti kita buka IG live berikutnya kalau udah cut off. Dan itu energinya terasa kepada follower Anda yang lihat. Anda panik dengan kondisi, audio nggak jelas ya, sebentar. Ada juga yang gitu. Sebentar. Oh, audio saya nggak jelas ya. Oke, teman-teman, sebentar ya. Kita kayaknya bisa atur dulu nih. Mungkin saya yang keluar dulu. Saya pernah, Pak. Saya yang diundang nih. Tiba-tiba host saya suaranya nggak kedengeran terus. Saya terus yang kedengeran. Akhirnya gini, saya punten, bagaimana kalau kita switch aja pakai IG-nya Teteh? Buat saya sih nggak masalah sepanjang emang kita juga kan yang ngelihat lapak dia dengan lapak saya. IG-nya dia dengan IG saya, ya nggak masalah. Yang perlu diatur sebetulnya saat-saat kendala teknis, Pak. Pertama, kontrol emosi bener. Karena IG Live itu kan kelihatan. Anda mau bokis, muka Anda nggak enak, itu langsung kerasa loh. Walaupun kita ada perantara IG. Atur emosi. Barusan aja. Ada juga tuh yang IG Live, tiba-tiba pas pengen IG, ngundang narasumbernya nggak bisa. Nggak tahu kenapa, yang buletannya itu nggak bisa dipencet. Akhirnya ganti handphone. Nah, dianya udah, aduh gimana ini? Aduh, nggak bisa. Buat saya tenang dulu. Karena apa? Kalau nanti kita putar lagi, kita mau IG live, muka kita biar enak, nicely-nya dapet. Nggak tenang, kelihatan. Oke teman-teman, tadi mohon maaf ya. Itu nggak enak banget sih buat saya. Jadi kontrol aja emosinya. Cool, calm, gitu Pak. Mungkin nggak semudah cocok saya Pak ngomong. Tapi itu memang perlu dilatih. Saya melatih itu juga. Gitu. Tapi Riri kan namanya koneksi internet itu kan there is something that we cannot control. Jadi nggak usah kemerungsung dengan hal-hal yang di luar kontrol Anda, Pak. Udah itu aja. Bapak maksudnya gimana setelahnya? Ya paling kemarin saya putus 2-3 kali. Annoying banget. Ya, saya juga nggak punya jawaban ya Pak kalau soal koneksi Pak. Yang jelas kalau menurut saya, kalau Bapak melakukan IG putus beberapa kali, Bapak tinggal gini aja dulu, Bapak rekam IG live sekali untuk Bapak sendiri. Bapak misalkan nih propernya sih, mohon maaf ya teman-teman tadi ada gangguan bla bla bla. Nanti barangkali bisa kita lakukan di sesi berikutnya, di jam berikutnya atau hari berikutnya. Tapi yang jelas nanti akan kita bahas kembali. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Udah. Buat saya gitu. Propernya. Ya. Saya juga ngomong ini berdasarkan pengalaman aja. Nggak tahu bisa jadi valid, bisa jadi nggak valid buat Bapak gitu. Thank you Riri, appreciate that. Pak Simon. Yes, Anda sesuaikan aja kali ya. Kalau pengalaman saya sendiri pun juga kadang bisa kayak begitu. Karena saya jarang di IG live ya.
saya nyaris nggak pernah di IG Live. Tapi kalau kayak di Zoom kayak begini pun juga akhirnya menyesuaikan posisi di mana yang paling dekat dengan sinyal. Kalau Anda menggunakan WiFi, dekat-dekatlah dengan router Anda. Nah, saya sendiri di tempat asal saya, tempat di rumah saya pribadi, sebenarnya saya nggak bisa, sinyalnya jelek. So, saya pindah posisi, makanya saya di tempat ini sekarang. Tujuannya satu, pokoknya cari tempat yang memang aman buat kita. Istilahnya ya kadang-kadang kita harus keluar dari area nyaman kita lah ya. Nah, ini nih. Ada Pak Henry Chandra, ini Pak Henry Chandra. Betul. Udah dijawab itu sama Teh Leta gitu ya, ada perbedaan signifikan antara penyiar dan talk show. Saya pribadi sih enggak ya Pak, karena mungkin udah keseharian saya memang ngomong. Buat saya ya IG Live itu ya karena kelihatan aja. Terus siaran ya enggak. Dan Celeta juga sama tuh ngomongnya, iya benar IG Live kelihatan, penyiar enggak, ya benar gitu aja. Tapi saya memperlakukan IG Live itu kayak saya siaran aja. Stage-nya semua, itu saya lupakan Triskaan yang masih numpuk, kerjaan saya lupakan semua. Saya menikmati IG Live saya. Gitu aja, sama aja. Yes, oke. Oh iya, ngomong. Apalagi Pak Simon. Japri Pak. Japri. Oh iya Japri. Kasihan nih masih banyak nih yang bertanya. Oh langsung kasih nomor Japri. Ngomong-ngomong tadi ngomongin soal Celeta tadi sempat ngechat katanya mohon izin katanya boleh sharing sedikit nggak mau berbagi tips gitu. Sok. Nah. Yes, tapi sebelumnya Bapak Ibu, bagi Anda yang masih ada di sini, minta tolong dong Bapak Ibu, kami sangat butuh bantuan Anda untuk memberikan feedback Anda. Jadi minta tolong sembari Anda mendengarkan apapun yang di-sharingkan dan mendengar jawaban dari pertanyaan para audiens yang ada di sini, boleh dong ngasih feedbacknya, silakan Anda ke menti.com, lalu kemudian code-nya ada di chat situ, 78497. So sorry saya nggak menggunakan pool yang ada di sini karena tadi sempat bermasalah. Jadi pakai menti.com aja ya. Menti.com silakan di nomor 78497. Oke, mana Celeta kita? Yuk Celeta. Ini Ini nggak apa-apa ya kasih tambahan? Ya sok atuh nggak apa-apa, masa nggak boleh? Nggak boleh mah ngapain gabung atuh? Sesama ya. Sama seprofesi. Selamat sore semuanya. Saya juga sama seperti Riri, profesinya pernah menjadi penyiar juga. Cuma ini sekedar ini aja sih, sekedar sharing tambahan. Saya kemarin juga baru iseng explore yang namanya IG Live. Dan kalau misalkan ini bisa jadi, ini kenapa jadi orang lain IG Live? Tapi kalau misalkan gini ya, misalkan kita, hal yang sering saya temukan kalau IG Live itu begitu kamera on, kita tuh harus on, tadi kan Riri udah bilang harus smile gitu ya. Terus apakah kita harus menunggu orang, itu memang tidak perlu, karena ya itu tadi seperti Riri bilang, sebaiknya kita terus aja berbicara gitu, apapun topik kita. Tapi mungkin ini bisa diakali, ini sekarang saya juga baru tahu kalau misalnya di IG Live itu kita bisa share screen, sama seperti kalau di Zoom. Jadi ya, mungkin kalau misalnya nih ya, kalau tadi kan bilang gimana saya mempromosikan dan lain sebagainya, pertama-tama bikin e-poster. Ya, bisa menggunakan aplikasi Canva. Atau kalau enggak, hire orang yang bisa lakuin, banyak tuh mahasiswa pasti yang lebih jago lah daripada kita-kita. Nah, jadi kalau misalnya sambil menunggu, misalnya sambil, aduh bingung ya gue ngomong apa ya, nanti kalau ngomong terus jadi lama-lama bingung karena udah kelamaan, karena kadang-kadang 1 menit tuh bisa terasa lama banget gitu ya. Bisa juga masukkan poster kita. Jadi ini begitu kita, ini kelihatan nggak sih sambil kita kamera ya? Kan nanti kita bisa ini live. Begitu live kita tekan. Ya, ini kalau misalnya kita ini kan kita live nih ya. Ini saya pakai IG saya. Kita live, terus nanti di paling ujung sini nih ada yang gambar kotak. Itu tuh kita bisa masuk nanti ke galeri kita. Foto-foto kita. Jadi misalnya kalau saya kemarin ada poster gitu ya. Langsung saya screenshot poster acara hari itu. Jadi tampilannya seperti ini, kelihatan nggak? Agak backlight soalnya jadinya. Backlight ya. Iya. Ya, jadi dan kita bisa share screen sih. Jadi itu jadi kalau kayak di acara-acara TV profesional tuh istilahnya bumper in, bumper out atau supers. Iya. Kita masukkan di situ. Jadi sambil
Jadi layar yang gede itu tampilannya bukan muka kita. Jadi kadang-kadang soalnya orang begitu nyala on, terus mereka bingung sambil nunggu, terus gini gitu ya. Terus lihat, terus yang ya sambil kita tunggu, ya. Jadi kan mungkin orang juga kalau nunggu tuh bisa, itu juga orang yang menonton kita saat itu nggak pindah, karena seperti Riri bilang tadi, ini seperti radio, kita si IG Live ini orang bisa masuk dan keluar. Jadi kalau tampilannya tidak menarik, orang mungkin juga apaan sih ini, gitu, udah kelamaan nunggu. Apalagi time spend sekarang ya, Ri, orang-orang pendek banget ya, Ri. Iya. Mungkin bisa diangkat di sekedar sharing, ya, bisa juga. Atau video, jadi sambil nunggu tuh bisa juga kita punya video yang kaitannya dengan topik yang mau akan kita bahas, bisa juga ditampilkan. Memang harus ada usaha lebih sih untuk membuat animasi atau video yang udah ada, terserah sih. Sama tadi ada yang nanya soal mikrofon. Ini sih saya sharing pengalaman pribadi ya, Ri, ya. Kan pernah gue menggunakan pakai mikrofon yang memang untuk studio, sama yang shotgun mikrofon yang menggunakan mikrofon eksternal. Secara kualitas memang itu sangat bagus, tapi mereka itu condenser mikrofon, yang berarti suara kita tuh akan dikompres. Nah, pengalaman pakai itu kalau kita dengar narasumber lain, suara itu jadi kecil. Jadi kalau kita menggunakan in-body microphone, itu suaranya itu tidak dikompres, jadi memang akan terdengar lebih keras. Kualitas suaranya itu akan terdengar lebih keras. Jadi apakah pakai mikrofon itu lebih baik? Kalau pengalaman saya sih menggunakan condenser itu nanti kita jadi lebih kecil, jadi lebih baik menggunakan earphone aja sih udah cukup. Ya, seperti yang tadi saya bilang juga itu ya, earphone, gunakan earphone Anda. Ini juga bagusnya karena bisa mengontrol noise yang Anda dapatkan dari sekeliling Anda. Jadi Anda nggak fokus ke noise-noise yang lain. Ya. Thank you, Celet. Itu ini aja ada masukan juga? Yes. Thank you, Cer. Silakan. Tantangannya yes, betul. Kita masih bisa menggunakan fitur yang tadi Celeta bilang gitu ya. Walaupun saya tahu, tapi saya memang karena belum pernah pengalaman menggunakan, karena ketika beberapa kali misalkan ada coach saya lihat itu di Medan, beliau selalu menggunakan itu. Suatu ketika koneksinya nggak bagus, unstable. Itu langsung ambiar tuh. Gitu ya, dan masuknya lagi susah, dan kemudian kayaknya karena berat itu kan karena memakan ini ya, karena di handphone ya, jadi berat misalkan ada video atau apa, itu aja sih tantangannya. Selebihnya ya kalau Anda yakin jalan ya bisa jalan. Fitur itu tadi bisa digunakan gitu. Itu bisa kita optimasi juga sebetulnya dan sangat membantu. Sama mungkin kali ya, Ri ya. Pin comment juga bisa membantu orang yang baru masuk, dia bisa kurang lebih tahu apa yang dibahas. Topik. Betul. Topik dengan betul. Ya. Leta. Ya, Pak Simon. Just wanna ask, itu tadi kan waktu kita IG live tekan tombol paling kiri atas, kemudian waktu kita go live sebelah paling kanan kan ada gambar kotak. Kok di IG saya nggak ada ya? Di Instagram saya nggak ada ya? Di sebelah sini nih di kotak. Ada Pak. Ada. Nanti Japri Riri bisa. Nanti mungkin untuk komunitas ya ini bisa langsung Japri bisa ya. Nanti Pak Simon bisa Japrian sama Celeta. Kadang juga kalau sampai fasilitas yang disiarkan orang. Kenapa Mbak Leta? Enggak, terima kasih waktunya dan thank you Riri for sharing. Bisami. Iya, kalau sampai Anda ternyata fasilitasnya nggak ada, pastikan Anda cek dulu deh, udah terupdate dengan updatean yang terbaru atau enggak. Itu yang kadang-kadang pengalaman saya pribadi ya, kadang-kadang kok lu bisa, saya enggak ya. Karena itu aplikasi kan, betul. Jadi perlu dipastikan juga update-nya. Gitu. Jadi setiap kita menggunakan sesuatu ya memang kita perlu kenalan lebih dekat dengan dia. Gitu. Nah ini ada yang nanya nih, Bari, kalau IG Live itu yang nonton itu hanya mereka yang sudah follower, ataukah publik umum ya, seperti bisa. YouTube? Enggak, bisa yang belum follow juga nggak apa-apa kok, bisa. Cuma rata-rata yang udah follow yang akan cepat terkoneksi gitu. Karena siapapun sebenarnya bisa sih. Kayak kemarin saya nonton Raisa, saya nggak follow Raisa, jadi saya nonton. Karena kebetulan lagi nyari, Mbak. Iya, jadi kayak gitu ya, siapapun bisa. Cuma IG itu akan memberikan sinyal kuat kepada follower-follower Anda dan follower orang yang diundang oleh Anda, gitu sih. Oke, baik.
Ada yang bertanya tadi di atas sebenarnya, apakah itu dengan IG Live itu membangun follower plus engagement nggak? Menurut saya itu membantu. Itu sangat membantu. Dan gini, walaupun ada orang yang berkata ke saya, bilang, wah keren ya bisa entah itu pansos atau nambah follower. Karena saya tidak berniat sama sekali mau cari follower. Buat saya mau follower 2 biji aja. Kalau saya emang mau berbagi tips, berbagi aja. Gitu ya. Dan ternyata, ya nambah memang followernya. Tapi kan itu terselektif juga. Kalau memang mereka butuh menjadi follower Anda dan apa yang Anda sharingkan bermanfaat, mereka akan jadi follow Anda. Jadi itu sebenarnya ya pilihan juga. Tapi apakah bisa menambah follower? Ya bisa. Bisa. Tapi menurut saya baiknya jangan Anda niatkan Anda IG Live itu untuk meningkatkan follower Anda. Karena jadi kita perlu benerin dulu niatnya nih. IG Live itu dilurusin benar-benar Anda mau berbagi. Nambah bonus follower itu mah bonus menurut saya. Karena kalau misalkan fokus Anda di follower, Anda setrisna, tiba-tiba IG Live Anda nggak oke, nggak ada yang nonton tuh. Gitu. Jadi menurut saya sih itu ya. Terus apakah meningkatkan engagement? Membantu, iya. Membantu engagement. Karena sebetulnya IG Live itu pasti namanya orang kan pengen lebih dekat nih dengan si yang dia follow. Oh gini, bisa kelihatan gitu. Oh bisa ngobrol, di komen gue dibacain. Pasti. Itu meningkatkan engagement. Oke. Thank you Mbak Ari. Ini sudah lewat 4 menit. Tapi Bapak Ibu, sebelum kita mengakhiri bagian ini, mungkin ada beberapa pertanyaan yang masih belum sempat terjawab. Kalau berkaitan dengan koneksi, saya lihat di chat semuanya Pak Abe Kristiawan sempat memberikan beberapa tips. Jadi Bapak Ibu, Anda bisa membaca di situ. Nah, sembari itu Bapak Ibu, please Bapak Ibu, saya minta tolong yang kedua kalinya lagi, untuk menti, minta tolong Bapak Ibu balik lagi ke mentinya, masih tetap di nomor yang sama, di 78497. Kali ini ada pertanyaan kedua yang saya minta tolong Anda untuk isikan. Saran membangun apa yang ingin Anda sampaikan tentang pembicara ataupun sesi ini? Boleh ya Bapak Ibu ya, supaya ini pun juga bisa masukan buat kita. Actually nggak cuma dengan pembicara, hostnya, ataupun acara ini Anda kemudian bisa masukkan. Silakan Anda bisa mengetik bebas di sana gitu ya. Tetap dengan nomor yang sama. Nah, dari Mbak Riri, nomor PIN-nya ya. Nomor PIN-nya masih sama dengan yang tadi. Saya saya kayaknya mestinya chat lagi di bawah kali ya, supaya Dian, ini nampaknya kalau saya lihat untuk di beberapa wilayah, karena saya lihat juga ini ada rekan saya di Medan yang mungkin di sana kan 1 jam lebih awal gitu ya. Betul, jadi udah baik kita selesaikan kali ya. Dan ya, sebelumnya Kak Dian, saya sekali lagi terima kasih buat Komet, buat Kakak Dian juga yang udah sekitar membahana. Terus buat teman-teman trainer yang gokil banget deh kalau misalkan saling dukung satu dengan yang lainnya, saya terima kasih banyak. Dan buat teman-teman di luar, teman-teman Komet, terima kasih udah tune in. Mudah-mudahan apa yang saya bagikan bermanfaat. Thank you ya, ada Mbak Ini Tarigan. Thank you banget Mbak Ini. Yes, thank you banget Mbak Riri. Dan teman-teman, thank you untuk kehadirannya. Anda sudah standby di sini, ngikutin dari awal sampai sekarang. Dan yes, semoga apapun yang dibagikan oleh Mbak Riri, terutama ini isinya semua tentang tips, ini membantu Anda supaya Anda benar-benar bisa mengoptimalkan diri Anda, skill Anda saat Anda melakukan IG Live, baik Anda menjadi host ataupun Anda sebagai narasumber. Dan jangan lupa, kalau Anda, apalagi kalau Anda menjadi narasumber, Bapak Ibu, itu akan sangat mempengaruhi Anda pastinya. Nggak cuma soal nama baik Anda dipertaruhkan, apalagi kalau orang tahu Anda ada background-backgroundnya gitu kan. Oh, itu kan Pak, karena tadi udah mention Derajat gitu kan. Oh, itu kan Pak Derajat yang dari BCA itu. Nah, itu jadi tantangannya, betul ya Bapak Ibu. So, terus saja asah kemampuan Anda, dan please Bapak Ibu selalu jangan pernah merasa diri matang. Saya selalu ingat perkataan itu, jangan pernah merasa diri Anda matang. Karena kalau Anda sudah merasa diri Anda matang, maka itu artinya Anda siap untuk membusuk, gitu kan? So, Bapak Ibu, please, salah satu caranya supaya Anda jangan sampai berpikir Anda matang, caranya apa? Silakan Bapak Ibu
yang perlu Anda lakukan adalah silakan Anda mengisi selalu ember Anda, ember pikiran Anda dengan hal-hal yang baru, dan Anda bisa melakukannya dengan apa? Ikutin Komet online course kita setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat. Kita nggak tahu tentang minggu depan, tapi at least hari Jumat ini akan ada, ini sebelum kita benar-benar keluar dari sini, Bapak Ibu, hari Jumat nanti ini akan ada pembicara lagi. Siapakah beliau? Dan beliau adalah, tadi saya sudah sampaikan ya. Jadi Bapak Ibu, nanti kita akan ngobrol-ngobrol dengan Bu Ani Wijaya. Dan Bu Ani akan ngomongin soal jangan jatuh cinta. Dan Bapak Ibu, pesan dari beliau tadi, tolong dong buat peserta yang akan mengikuti sesi beliau, silahkan Anda siapkan secangkir kopi Anda, atau kalau mungkin Anda tidak suka kopi, Anda boleh kayak saya gitu ya, saya nggak begitu suka kopi, Anda ambil teh aja kali ya, boleh, atau kopi susu, silahkan. Oke, so Bapak Ibu, kita tidak mau berlama-lama. Bagi Anda yang pengen kontak-kontak Mbak Riri, gimana caranya bisa mengkontak Mbak Riri ya kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan? Masuk aja ke IG kali ya Mbak Riri ya? Betul, masuk aja ke IG di @riri_artakusuma. Ya, oke. So, thank you so much. Oh ya, sebenarnya saya yakin ini ada beberapa yang pengen menambahkan sharingnya. Tadi kalau Pak Abe sudah menambahkan sharingnya dengan di chat gitu ya, tentang koneksi. Tadi Pak Daniel juga sebenarnya pengen menambahkan, tapi ini kayaknya waktunya sudah sangat mepet. It's okay ya Pak Daniel ya? Nggak apa-apa ya Pak Daniel? Bapak Ibu tadi Pak Daniel udah Pak Daniel tadi udah Pak Daniel sudah sempat men-sharekan IG beliau, so please follow Bapak Ibu, Anda bakal dapat banyak informasi dari Pak Daniel, karena beliau sendiri dengan latar belakangnya, nah itu udah ditampilkan di situ. IT, betul, betul. As a digital, Bapak Ibu, keren. Anda perlu tahu banyak hal dari beliau, Bapak Ibu. Dan mungkin saya nggak tahu, mungkin ada kesempatan lagi, Pak Daniel bisa sharing lagi gitu kan ya, di COC untuk berbagi ilmu Pak Daniel yang luar biasa berkaitan dengan digital. Sekali lagi benar-benar loh, saya thank you banget, ini ada Bu Alexandra yang udah lama Bu, saya nggak ketemu, akhirnya Ibu bersedia di sini, I love you. Pak Daniel juga thank you yang selalu melengkapi Celeta, aduh, nggak bisa disebutin atu-atu, thank you banget lah, muah pokoknya buat semua. Nah, itu Pak Daniel udah masukin. Oh ya, Pak Daniel pun juga punya kelas di Smart FM, kelas siaran di Smart FM ya. Kelas di Smart FM setiap hari Jumat, jam berapa Pak? Jam 8 sampai jam 9. Yes, jam 8 sampai jam 9. So please, Anda ingin tahu banyak tentang digital, come, dengarkan beliau. Oke, Bapak Ibu, thank you so much untuk sore hari ini. Selamat mempersiapkan diri Anda untuk sholat kita, maghrib kita. Dan sekali lagi, thank you Mbak Riri untuk share-nya dan semua. Makasih banyak. Thank you ya. Thank you juga semuanya. Bye. Selamat sore. Selamat sore. Iya, tetap sehat terus. Bye. Bye. Selamat sore semuanya. Selamat sore. Sip, saya ininya ya, meetingnya ya. Bye.